Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bertemu kembali dengan saya Adi Pamungkas, admin SIM PKB Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait surat edaran dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang rekrutmen calon guru penggerak pendidik guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar episode kelima, Guru Penggerak, Dirjen GTK dalam hal ini menyelenggarakan pendidikan guru penggerak atau PGP angkatan ke-7. PGP angkatan ke-7 ini dilaksanakan pada sasaran 446 kabupaten kota. Pelaksanaan PGP angkatan ke-7 direncanakan akan dimulai pada bulan Oktober tahun 2022 selama 6 bulan menggunakan pola belajar mandiri terbimbing melalui sistem belajar daring dan luring. Sehubungan dengan hal tersebut, kami bisa menginformasikan beberapa hal terkait PGP angkatan ke-7. 1. Sasaran calon peserta guru penggerak angkatan ke-7 adalah guru sejumlah 20.000 peserta sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kedua, selama pendidikan, para guru tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang nanti terpilih sebagai PGP, peserta PGP, itu tetap menjalankan tugas dan fungsi pokok mengajar pada sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak meninggalkan jam mengajar. Ketiga, proses rekrutmen calon guru penggerak dilaksanakan beberapa tahapan seleksi, yaitu tahap pertama, registrasi, pengisian dan penilaian biodata, serta penilaian esai. Tahap kedua, penilaian simulasi, mengajar, dan wawancara. Itu khusus untuk pola rekrutmennya. Selanjutnya, registrasi akan dibuka mulai tanggal 14 Maret sampai dengan 15 April tahun 2022. Informasi tentang proses rekrutmen calon guru penggerak dapat dilihat melalui laman sekolahpenggerak.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu silakan buka laman itu untuk mengetahui tata cara dan persyaratan yang akan dipenuhi oleh Bapak Ibu guru terkait terkait guru penggerak. Selanjutnya dapat saya sampaikan beberapa hal. Tujuan dari program guru penggerak adalah untuk melakukan rekrutmen calon peserta pendidik guru penggerak angkatan ke-7 agar bisa mendapatkan guru terbaik di wilayah kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang memang mau untuk ikut bergabung, silakan daftar. Sasaran calon peserta pendidik guru penggerak angkatan ke-7 adalah guru yang berasal dari satuan pendidikan formal, Bapak Ibu. Jadi dari satuan pendidikan formal pada jenjang SD, TK, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Jadi perlu saya jelaskan kembali, guru yang berasal dari satuan pendidikan formal bagi calon peserta guru penggerak. Selanjutnya, calon guru penggerak akan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Dalam proses ini akan mendapatkan materi secara daring dari instruktur, kemudian mendapatkan fasilitas pembelajaran secara daring untuk berdiskusi, elaborasi, refleksi, dan penugasan dari fasilitator. Di wilayah masing-masing Bapak Ibu, calon guru penggerak mendapatkan pendampingan individu secara luring atau daring dari pengajar praktik dan melakukan lokakarya bersama guru penggerak lainnya. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang terpilih sebagai guru penggerak, jangan takut. Bapak Ibu nanti akan dibimbing oleh fasilitator dan bersama rekan-rekan calon guru penggerak lainnya akan maju bersama. Jadi Bapak Ibu majunya tidak sendiri, jadi kita maju bersama-sama. Selanjutnya penjelasannya, saya ingin menjelaskan terkait peran calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu calon guru penggerak
Satu, belajar secara online, belajar mandiri, dan terbimbing. Jadi Bapak Ibu nanti belajarnya online, mandiri, dan terbimbing untuk menyelesaikan 10 modul melalui kolaborasi, diskusi, refleksi, elaborasi bersama fasilitator dan instruktur. Juga berkolaborasi dengan teman guru lainnya. Kedua, belajar di tempat kerja dan di lokakarya bersama guru lainnya yang didampingi oleh pengajar praktik baik. Ketiga, belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS. Jadi Learning Management System yang disediakan. Mungkin Bapak Ibu telah terbiasa bekerja atau menyelesaikan tugas berdasarkan LMS. Yang keempat, melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu setelah melaksanakan pembelajaran diwajibkan untuk mengimbaskan di sekolah masing-masing. Itu terkait peran calon guru penggerak. Selanjutnya, kriteria umum bagi calon guru penggerak. Pertama, tidak sedang mengikuti kegiatan Diklaksar, PNS, atau PPG, dan sebagai asesor pendidikan guru penggerak atau program sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu tidak sedang mengikuti kegiatan Diklaksar, PNS, PPG, dan sebagai asesor pendidikan guru penggerak atau sekolah penggerak. Itu untuk kriteria umum. Kedua, tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak, atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak, pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak pada program sekolah penggerak. Yang ketiga, tidak sedang menjadi instruktur, pelatih lapangan, pengawas lapangan pada program organisasi penggerak. Yang keempat, tidak sedang menjalankan praktik pengajar praktik, fasilitator pada program pendidikan guru penggerak. Kelima, mendapatkan izin dari pimpinan atau atasan langsung di tempat Bapak Ibu bekerja. Kelima, memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru penggerak dan bersedia mengikuti proses pendidikan selama 6 bulan. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Selanjutnya, aktif mengajar sebagai guru. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pengawas tidak boleh untuk mengikuti guru penggerak. Selanjutnya, bagi calon peserta yang sedang mengikuti proses seleksi PGP angkatan ke-5 dan angkatan ke-6, mohon untuk melanjutkan seleksi tersebut dan tidak mengikuti seleksi PGP angkatan ke-7 ini. Kecuali bagi peserta yang sudah dinyatakan tidak lulus pada seleksi sebelumnya. Itu kriteria umum. Selanjutnya, persyaratan untuk calon guru penggerak. A. Guru ASN maupun non-ASN, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. B. Memiliki akun guru di data Dapodik sekolah masing-masing. C. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. D. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. E. Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Itu persyaratan untuk calon guru penggerak. Selanjutnya, mekanisme seleksi. Jadi mekanisme seleksi ini langsung secara online Bapak Ibu. 1. Ditjen GTK menyiapkan laman dan SIM aplikasi pendaftaran calon pendidikan guru penggerak. Kedua,
Ditjen GTK mensosialisasikan program pendidikan guru penggerak kepada masyarakat dan pihak terkait. Ditjen GTK mengumumkan calon peserta secara daring melalui laman dan juga nanti mungkin melalui surat resmi yang dikirimkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Calon pendidikan guru penggerak dapat mendaftarkan secara langsung melalui laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di tayangan selanjutnya. Persyaratan yang harus diunggah atau dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu unggah antara lain mengisi biodata pada laman, mengunggah kartu tanda penduduk, mengunggah ijazah S1 atau D4, mengunggah surat rekomendasi dari atasan, mengunggah SK mengajar, dan mengunggah surat izin dari kepala sekolah tempat Bapak Ibu bertugas. Nanti ada format terlampir pada laman. Jadi semua dokumen yang harus di Bapak Ibu unggah itu harus asli, tidak boleh fotokopi. Ditjen GTK melakukan seleksi dengan mengikuti tahapan-tahapan yang telah disebutkan di atas tadi. Jadi jadwal seleksi Bapak Ibu khusus untuk informasi rekrutmen calon guru penggerak itu tanggal 8 Maret sampai tanggal 13 Maret 2022. Registrasi pendidikan atau registrasi pendaftaran itu tanggal 14 Maret sampai tanggal 15 April 2022. Verifikasi validasi, penilaian berkas, dan penilaian esai itu pada tanggal 18 April sampai tanggal 3 Juni 2022. Pengumuman tahap pertama itu tanggal 13 Juni sampai tanggal 14 Juni. Simulasi mengajar dan wawancara itu tanggal 20 Juni sampai tanggal 18 Agustus 2022. Pengumuman tahap kedua tanggal 11 sampai tanggal 15 Agustus 2022. G. Langkah-langkah pendaftaran dan seleksi melalui aplikasi. Jadi Bapak Ibu khusus untuk Bapak Ibu guru bisa mendaftar melalui laman akun SIM PKB masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses dan login pada akun SIM PKB masing-masing, membuka menu program guru penggerak, dan melakukan registrasi calon guru penggerak pada laman tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu mengikuti tahapan seleksi calon peserta pendidikan guru penggerak. Setelah melakukan registrasi, Bapak Ibu silakan mengupload dokumen-dokumen tadi. Setelah dirasakan sesuai, silakan melakukan ajuan pada laman tersebut. Jadi nanti mungkin kita akan membuatkan tutorial terkait calon guru penggerak angkatan ke-7. Jadi demikian sedikit pemberitahuan dari saya. Besar harapan saya Bapak Ibu guru bisa ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan pendidikan Indonesia, salah satunya melalui program guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.